Di awal kisah kita diperkenalkan kepada seorang pemuda dengan mobil putih bernama Yuichi yang terlihat sedang mengisi bensin sambil melihat video seorang wanita yang tersimpan di handphonenya. Kemudian di lain tempat, kita bertemu dengan Wagiman, ayah dari seorang gadis bernama Yoshino yang datang jauh-jauh mengantarkan berkas untuk anaknya yang bekerja sebagai sales asuransi tersebut. Yoshino diajak makan malam oleh Wagiman, namun ia menolak ajakan ayahnya karena ada janji dengan temannya. Tanpa sepengetahuan Wagiman, Yoshino ternyata perempuan yang cukup ugal-ugalan di luar sana. Kepada teman-temannya yang kita panggil saja mereka Sari dan Surti itu, Yoshino mengaku bahwa ia berhasil dekat dengan Masuo, seorang pemuda yang terkenal tampan dan kaya. Bahkan rencananya, malam ini Yoshino dan Masuo akan ketemuan. Sari mengingatkan agar Yoshino jangan makan bawang putih agar nafasnya tidak bau. Namun Yoshino tak peduli, karena sebenarnya ia berbohong. Yoshino sebenarnya malam itu akan bertemu dengan seorang lelaki lain yang ia kenal dari situs kencan. Namun ia malu mengakui karena lelaki tersebut tak setampan dan sekaya Masuo. Ditambah lagi, Yoshino juga rupanya sudah pernah tidur dengan lelaki dari situs kencan tersebut. Tingkah gatal Yoshino itu pun semakin menguatkan bahwa Yoshino ini adalah tipe perempuan yang haus pengakuan dan gampang diajak para lelaki. Di saat yang sama, lelaki bernama Masuo yang diakui Yoshino sebagai pacarnya tersebut justru menceritakan kepada temannya bahwa sebenarnya ia tak tertarik dengan Yoshino. Karena ia kaya dan ia tahu bahwa wanita banyak yang suka padanya, ia pun iseng meladeni Yoshino hanya untuk kesenangan sesaat. Sari dan Surti pun ternyata hanya pura-pura kagum dan percaya kepada Yoshino karena mereka sudah sama-sama tahu kelakuan Yoshino seperti apa. Dan benar saja, di sebuah jalan sudah ada si lelaki dari situs kencan yang sedang menunggu Yoshino dan tak lain tak bukan, dia adalah Yuichi. Namun sangat kebetulan, di saat yang sama datanglah Masuo yang tiba-tiba menghentikan mobilnya di tepi jalan tersebut karena ingin pipis di semak-semak. Melihat Masuo, Yoshino pun langsung kegirangan dan sok akrab. Yoshino kemudian membatalkan janjinya dengan Yuichi dan mengaku kepada Masuo bahwa Yuichi hanyalah teman yang ingin meminjam uangnya. Dengan suara bisingnya, Yoshino yang sudah tak tahan lagi itu pun mengajak Masuo pergi. Dan hal tersebut sangat membuat Yuichi sakit hati dan kemudian tancap gas menyusul mereka. Kita beralih ke esok paginya. Yuichi dijemput bosnya bernama Karyo untuk pergi bekerja. Yuichi yang seorang kuli bangunan tinggal di daerah pesisir bersama kakek dan neneknya. Dialah harapan kakek neneknya tersebut, karena memang dari kecil merekalah yang merawat Yuichi sejak ditinggal orang tuanya. Di sebuah jalan tiba-tiba ramai polisi dan ambulan karena ternyata telah ditemukan jasad wanita yang berusia sekitar 20 tahunan di bawah jalan berbukit itu. Rumah keluarga Wagiman pun kemudian ditelepon polisi karena korban yang ditemukan tersebut tak lain adalah Yoshino. Nane? Hingga pada suatu hari, Sumirah, nenek Yuichi, secara tiba-tiba didatangi polisi. Ia pun menceritakan kepada Yuichi bahwa polisi tersebut mengatakan bahwa Yuichi kenal dan pernah berbalas pesan dengan wanita yang ditemukan tempo hari. Saat ini polisi sudah mengantongi jejak pelaku yang merupakan seorang mahasiswa dari Fukuoka. Sumirah berkata, orang jahat seperti itu tak mungkin bisa kabur begitu saja. Namun kemudian, Yuichi tiba-tiba saja jadi mual.
悪かことしてそう逃げ切れるもんね。 Dari sini sudah jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Yuichi. Keterkaitan Yuichi terhadap kasus Yoshino pun semakin kuat. Karena rupanya, wanita dalam video yang ditonton Yuichi di awal ternyata adalah Yoshino saat mereka kencan pertama kali. Yuichi yang merasa tak aman pun langsung menghapus video tersebut. Namun tiba-tiba, di waktu yang sama, masuklah sebuah SMS dari seorang wanita lain yang mengaku kenal dengan Yuichi lewat situs kencan yang sering Yuichi mainkan. Dan ini dia orangnya. Dia adalah wanita kesepian bernama Mitsuyo. Saking lamanya menjomblo, Mitsuyo yang bekerja sebagai karyawan toko jas itu pun sampai tak tahan melihat jempol kaki seorang pria yang jadi pelanggannya. Mitsuyo tinggal di apartemen bersama adik perempuannya yang diketahui sering membawa pacarnya menginap. Dan hal itu cukup membuat Mitsuyo iri kala ia melihat kamar si adik yang berantakan setelah dipakai bertempur dengan si pacar. Rasa rindu dengan sentuhan itulah yang membuat Mitsuyo kemudian memberanikan diri mengirimkan SMS kepada Yuichi. Mitsuyo dan Yuichi sebenarnya sudah sempat SMS-an sebelumnya, namun saat itu mereka belum sempat janjian ketemu. Dan sampai akhirnya, hari inilah hal tersebut kemudian terwujud. Alih-alih basa-basi ke tempat makan atau nonton terlebih dahulu, Yuichi yang kaku dan dingin pun to the point dengan langsung mengajak Mitsuyo ke hotel. Bak Gayung bersambut. Meskipun sempat kaget, Mitsuyo yang kita tahu tak mungkin menolak pun hanya bisa menurutinya. Tapi anehnya, setelah saling bantu membakar kalori, Yuichi memberikan uang kepada Mitsuyo. Karena ternyata, seperti itulah kebiasaan yang sering Yuichi lakukan tiap habis kencan dengan Yoshino sebelumnya. Ya, Yoshino selalu minta bayaran setiap kali kencan dengan Yuichi. Mitsuyo yang tak menduga pun kebingungan dengan maksud Yuichi. Ia pikir semua tak sesingkat ini, karena dalam diam, Mitsuyo berniat menjadikan pertemuan ini sebagai awal sebuah hubungan serius. Namun ternyata, Yuichi hanya menganggap semua ini hanya kesenangan sesaat. Mitsuyo yang sedih pun mengembalikan uang tersebut, dan kemudian pergi meninggalkan Yuichi. Sementara itu, polisi mengabari Wagiman bahwa ternyata mahasiswa dari Fukuoka yang diduga adalah tersangka, yakni Masuo yang terakhir diketahui membawa Yoshino di malam kejadian, ternyata tak memiliki bukti yang kuat bahwa ialah pelakunya. Yoshino diketahui sebenarnya janjian dengan pria lain, meski malam itu memang Masuo lah yang membawa Yoshino. Namun hal itu terjadi karena Yoshino sendiri yang mengajaknya. Selama perjalanan malam itu, justru Masuo bertambah ilfil kepada Yoshino. Wanita macam apa yang mau-maunya masuk ke mobil lelaki lain yang hampir tak ia kenal. Belum lagi mulut Yoshino yang bau bawang putih. Meski Masuo sudah berusaha menunjukkan sikap tak nyaman dan tak suka dengan Yoshino, namun Yoshino yang tak tahu malu pun terus saja kepedean seolah Masuo juga suka padanya. Hingga akhirnya Masuo yang sudah tak tahan pun kemudian terang-terangan memaki Yoshino dan menurunkannya di tengah jalan. Mengetahui kenyataan tersebut, orang tua mana yang tak hancur perasaannya. Terlepas dari keburukan Yoshino, sebagai orang tua, Wagiman pasti sangat terpukul dan stres dengan kepergian Yoshino. Di situasi berbeda, Yuichi kemudian mendatangi Mitsuyo untuk meminta maaf karena ia menyesal telah salah memperlakukan Mitsuyo. Dalam diam rupanya niat Yuichi awalnya juga sama, bahwa ia bermain situs kencan karena ingin mencari orang yang serius. Hanya saja, selama ini ia tak pernah menemukannya. Merasa sama-sama cocok, akhirnya Yuichi dan Mitsuyo pun jadian. Namun setelah mengantarkan kekasih barunya itu, Sumira menelpon Yuichi dan berkata bahwa para polisi sekarang ada di rumah. Mendengar hal tersebut, seketika Yuichi langsung panik dan putar balik ke apartemen Mitsuyo. Tanpa penjelasan apapun,
Yuichi meminta Mitsuyo untuk ikut pergi bersamanya. 車に乗ってくれって。 Yuichi akhirnya mengaku dan menceritakan kepada Mitsuyo bahwa ia telah mengakhiri Yoshino. Pada malam itu, Yuichi yang kita tahu membuntuti mobil Masuo menyaksikan Yoshino yang dipaksa turun oleh Masuo dari mobilnya. Yuichi kemudian mencoba mendekati Yoshino dengan maksud untuk menolongnya. Namun Yoshino berpikir Yuichi bisa tiba-tiba ada di situ karena sengaja membuntutinya. Karena Yoshino menolak untuk dibantu, Yuichi pun tak sengaja menarik tangan Yoshino hingga kesakitan. Yuichi meminta maaf, namun Yoshino tidak terima. Yoshino yang frustasi menanggung malu karena keadaannya yang sekarang menyedihkan itu pun malah semakin histeris. Bukannya bersyukur karena ingin ditolong, Yoshino malah balik mengancam Yuichi. Yoshino bilang ia akan melaporkan bahwa Yuichi telah menculik dan melakukan hal tak senonoh padanya. Yoshino mengaku punya keluarga dari kalangan pengacara yang akan membelanya, dan semua yang ia alami ini akan ia tuduhkan kepada Yuichi. 歩いて帰られんやろ。ほっといてよ。ごめん。警察に行ってやるけ。 Mendengar hal tersebut, Yuichi pun kemudian panik dan menahan Yoshino. Namun Yoshino terus memberontak. Yuichi berusaha membela diri tapi ia tak tahu harus bagaimana menghentikan Yoshino. Hingga kemudian Yuichi yang kalap dan pendek akal pun akhirnya mengakibatkan Yoshino kehabisan nafas. Wagiman tak bisa tinggal diam. Ia tak akan memaafkan orang yang telah merenggut Yoshino. Saking tak terimanya, Wagiman pun sampai berhalusinasi didatangi sosok anak gadisnya itu. お前は悪い中ぞ。誰がお前は。 Setelah cukup lega bisa bercerita kepada seseorang, Yuichi pun menyuruh Mitsuyo sebaiknya pergi meninggalkannya. Namun Mitsuyo menganggap tak bisa segampang itu. Mitsuyo tak bisa pergi begitu saja karena sekarang ia telah terlibat karena mengetahui kejadian ini. Meskipun Mitsuyo meninggalkan Yuichi, bila Yuichi tertangkap, nama baik Mitsuyo juga pasti ikut tercoreng gara-gara berhubungan dengannya. Karena sudah kepalang tanggung dan ia juga terlanjur memiliki rasa kepada Yuichi, Mitsuyo kemudian mengajak Yuichi kabur. Yuichi pun akhirnya membawa Mitsuyo ke tepi laut untuk bersembunyi di sebuah bangunan mercusuar. Puluhan wartawan kini sudah berkumpul di depan rumah Sumirah. Karyo pun menyarankan sebaiknya Sumirah menginap di rumahnya untuk sementara. Namun kemudian datanglah Yuriko, ibu kandung Yuichi yang kini mengetahui anaknya menjadi buronan. Sumirah selama ini menyangka Yuichi tak pernah lagi bertemu dengan ibunya. Namun dari kedatangan Yuriko tersebutlah, akhirnya Sumirah tahu kalau selama ini Yuichi ternyata lumayan sering bertemu Yuriko untuk meminta uang kepada ibunya itu, yang sama-sama kita tahu uang tersebut digunakan untuk membayar Yoshino. ギリギリで生活しよる私から。 Dalam persembunyian di mercusuar, Yuichi menceritakan pada Mitsuyo bahwa dulu ibunya membawanya ke mercusuar ini untuk mencari ayahnya. Ibu Yuichi kala itu akan pergi sebentar dan menyuruh Yuichi terus memandangi mercusuar tersebut. Yuichi pun menurut dan percaya bahwa ibunya akan kembali. Namun ternyata ibunya tak pernah datang dan meninggalkan Yuichi sendirian di tempat itu. Dari masa lalunya tersebut, kita pun jadi tahu bahwa Yuichi tak diinginkan ibunya sendiri yang membuatnya tumbuh dengan trauma dan rasa kesepian abadi yang membuatnya selalu murung. Sudah berhari-hari Yuichi dan Mitsuyo bertahan hingga akhirnya stok makanan menipis dan cuaca pun semakin dingin yang membuat Yuichi ingin menyerah karena tak sanggup lagi menetap di sana. Yuichi merasa semakin hari terasa semakin berat dan pelarian tersebut secara perlahan membuatnya semakin tersiksa. ずっと一緒にはおれんよ。もうよかよ、道を通ると苦しか。戻る場所とかどこにもなかやん、ゆういち。
なんでこんな人間なんやろ。 Sementara Wagiman terus-terusan mencari orang yang bersalah atas kepergian Yoshino. Ia kini membuntuti Masuo. Meskipun bukan dia pelakunya, namun Wagiman tak terima dengan perbuatan Masuo yang meninggalkan Yoshino di jalan pada malam itu. Mitsuyo akhirnya pergi keluar untuk mengabari adiknya. Informasi tentang Yuichi yang kabur bersamanya telah tersebar luas. Ia minta maaf karena telah kabur. Namun ia merasa tak bisa meninggalkan Yuichi karena ia sudah terlanjur mencintainya. Perasaan itu sudah lama tak ia rasakan, yang membuat Mitsuyo nekat melakukan apapun demi cinta butanya itu. Namun yang tidak disangka, Mitsuyo kemudian bertemu dengan polisi yang mengenali wajahnya. Mitsuyo yang tak berkutik pun kemudian diamankan. Wagiman terus mengejar Masuo hingga ketahuanlah di sebuah kafe, Masuo sedang menertawakannya karena terus mencari keadilan untuk Yoshino. Wagiman pun hampir saja mengamuk. Ia menyayangkan sikap anak muda seperti Masuo yang tak memiliki rasa bersalah dan tak punya kepedulian terhadap orang yang sedang kehilangan sosok yang dicintainya. Merasa semua semakin buntu, Mitsuyo nekat melarikan diri dari polisi dan kembali ke mercusuar. Ia meminta maaf kepada Yuichi bahwa ini semua adalah salahnya. Dialah yang telah mengajak Yuichi kabur. Dan sekarang, atas rasa penyesalannya tersebut, tanpa diduga, ia rupanya sengaja lari dari polisi agar memancing mereka datang ke mercusuar untuk menangkap Yuichi. Karena Mitsuyo akhirnya tersadar bahwa ia masih punya keluarga dan kehidupan yang harus ia lanjutkan. Dan benar saja, tak lama kemudian gerombolan polisi pun datang. Dan Yuichi yang kecewa dengan hal tersebut pun makin frustasi lalu ingin mencelakai Mitsuyo. Namun untunglah, polisi akhirnya berhasil meringkus Yuichi. Di akhir film, Mitsuyo ke TKP untuk melakukan penghormatan pada Yoshino. Dan di saat yang sama, Wagiman juga tiba di sana. Meskipun semuanya sudah berakhir, namun Wagiman tampaknya tetap tak bisa memaafkan dan menerima kepedihannya. Sementara Mitsuyo yang melihat kesedihan Wagiman, kini baru sadar bahwa cintanya kepada Yuichi membuatnya tak mampu membedakan benar dan salah. Bahkan ia sudah membahayakan dirinya sendiri dengan mengajak Yuichi kabur dengan alasan tak ingin hidup kesepian lagi. Serusak dan semenyebalkan apapun Yoshino, ia tetap punya hak untuk hidup. Dan apapun alasan Yuichi, yang telah ia lakukan kepada Yoshino itu adalah kesalahan fatal yang sudah melewati batas. Dan rasa cinta Mitsuyo terhadap Yuichi selama ini telah membuatnya menyangkal bahwa Yuichi sebenarnya memang seorang pelaku kejahatan. Terima kasih karena sudah menonton. Dukung perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan melalui link yang tersedia di deskripsi.